Halo Sobat Himaksi, kembali lagi bersama kita di Podseti, podcast seru mahasiswa accounting episode 2. Nah, sebelum kita masuk ke podcast selanjutnya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nggak sih Kak? Bener banget, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Vanessa Aura Sabrina, biasanya dipanggil Fani. Dan saya Ifta Tahulaya, biasa dipanggil Ifta. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat hebat di bidang akademik, yaitu Mbak Tantri. Silakan Mbak memperkenalkan diri. Hai, namaku Tantri Rizda Zubaida dari Prodi Akuntansi 2021 pagi. Nah, Mbak Tantri ini adalah mahasiswa Prodi Akuntansi angkatan 2021 pagi yang diunggul di bidang akademik. Mbak Tantri adalah ketua UKM dari mahasiswa unggul. Mbak Tantri juga adalah mahasiswa berprestasi. Mbak Tantri juga salah satu mahasiswa yang sudah lolos PKM. Sangat banyak sekali kan prestasi yang dimiliki oleh Mbak Tantri. Maka dari itu, tonton terus podcast ini akan membahas tentang Mbak Tantri. Latar belakang kehidupan Mbak Tantri dari SD sampai bisa kuliah di Unisida ini gimana? Oh iya, terima kasih. Dulu saya dari SD Negeri 1 Kalimati di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian saya melanjutkan di SMP Negeri 1 Tarik. Kemudian saya juga melanjutkan di SMA Negeri 1 Tarik. Kok bisa nyampe sini? Dulu itu saya daftar di SNMPTN di salah satu universitas negeri, namun saya gagal di situ, tidak lolos. Jadi saya merasa saya sudah putus asa, jadi saya nggak mau kuliah. Akan tetapi kakak saya itu bilang bahwa saya itu harus kuliah. Jadi kakak saya membawa saya di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo ini untuk melanjutkan studi saya gitu. Berarti Mbak Tantri nggak mau coba yang SBMPTN gitu Mbak? Enggak, saya nggak mau. Saya merasa kalau misalnya saya sudah tidak lolos SNMPTN, berarti saya itu sudah gagal gitu. Gitu. Nah, dari kegagalan tersebut untuk kuliah di Unisida ini kan Mbak Tantri sudah semester 6. Pola belajar yang dilakukan setiap hari itu gimana? Jadi dari dulu saya itu menerapkan bahwa saya itu harus belajar setelah sholat subuh, karena dimana otak saya itu sudah bisa bekerja dengan baik karena kan sudah istirahat ya. Jadi kita bisa lebih menerima ilmu itu ketika otak kita itu lagi fresh gitu. Nah, Mbak Tantri ini kan juga ketua UKM MU, mahasiswa unggul. Di lain itu juga Mbak Tantri bekerja. Nah, gimana cara membagi antara kuliah dengan kegiatan di luar jam kuliah? Kalau misalnya kuliah itu kan prioritas ya, jadi saya untuk saat ini lebih mementingkan kuliah terlebih dahulu. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar itu, selagi saya diprioritaskan, saya di situ lebih dibutuhkan, saya akan ke yang prioritas terlebih dahulu. Untuk saat ini saya lebih ke fokus untuk kuliah gitu. Berarti Mbak Tantri ini mendahulukan yang deadline-nya lebih dekat. Iya. Nah, terus itu apa saja sih permasalahan kuliah yang sedang dihadapi Mbak Tantri dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Untuk permasalahan di akademik itu tidak ada ya, tapi dulu itu pernah ada masalah di NIM karena saya kan dulu awalnya dari prodi lain, terus saya pindah ke akuntansi karena saya melihat peluang di akuntansi ini itu sangat banyak dan prospek kerjanya di prodi akuntansi ini itu besar gitu. Nah, lulusan SMK Mbak Tantri itu jurusan apa dulu pas SMA? Saya dulu SMA itu jurusan MIPA. Tapi kok bisa ke akuntansi, kan berarti beda pandangan gitu ya? Iya sih, tapi dulu itu ada lintas minat gitu ya di pelajaran di jurusan MIPA. Dulu ada pelajaran ekonomi dan juga geografi sebagai lintas minat saya gitu. Jadi sudah ada dasarnya dulu gitu. Jadi masih nyambung ya kalau jurusan akuntansi? Iya, masih ada sedikit wawasan lah gitu.
Mbak Tantri tahun kemarin kan ikut PKM dan lulus juga. Gimana caranya agar bisa lulus PKM? Oh iya, sebenarnya saya itu udah 2 kali ikut PKM, tapi PKM yang pertama itu saya gagal. Di situ saya belajar, saya itu gagalnya itu karena apa sih, gitu kan. Nah, oleh karena itu di PKM yang kedua ini saya belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan yang sudah saya lakukan di awal itu nggak akan saya ulangi lagi di PKM yang kedua gitu. Nah, gimana sih triknya biar bisa lolos PKM gitu kan? Nah, kita itu harus konsisten. Kuncinya adalah konsisten dan kita harus membaca buku panduan. Di situ ada banyak sekali buku panduan dari PKM EI, PKMK. Nah, itu kita baca. Buku pedomannya kita baca karena semua itu sudah tertera di dalam buku panduan tersebut. Seperti itu. Nah, Mbak Tantri ini kan suka nulis jurnal, buat artikel, dan ada beberapa juga yang sudah dipublish. Iya. Otomatis kan jurnalnya sudah bagus dan tertata rapi. Nah, itu gimana? Kok bisa seperti itu? Bagaimana Mbak caranya? Untuk menulis jurnal atau artikel biar bisa baik dan bagus, kita itu harus sering-sering membaca untuk dapat referensi buat kita nanti menulisnya itu kayak gimana. Contoh-contoh kan sekarang banyak dapat referensi di luar gitu, seperti apa artikel yang dipublish. Jadi sering-sering membaca aja sih untuk kita bisa menerapkan di artikel kita gitu. Nah Mbak, sejauh ini kan kita tahu Mbak Tantri ini kegiatannya tuh tidak hanya kuliah saja. Yeah. Cara agar IPK-nya tetap stabil di luar kegiatan akademik. Di luar kegiatan agar IPK-nya stabil ya, kita harus belajar tentunya dan kita harus aktif di kelas gitu. Aktif di kelas itu merupakan salah satu kunci biar kita itu dapat nilai yang baik dan kita itu bisa dosen itu tahu kita gitu. Nah, itu kan dapat menambah nilai plus untuk kita juga gitu. Nah, Mbak Tantri ini kan sangat hebat, sudah membuat buku juga, sudah mempublishkan buku. Kok bisa menciptakan suatu karya berupa buku, Mbak? Dulu kan saya suka menulis ya, daripada sayang kan tulisan kita itu nggak dibukukan, nanti hanya coretan-coretan biasa. Nah, seperti itu ya, kita gimana caranya biar bisa menuangkan apa yang kegiatan kita itu, apa yang perasaan kita atau apapun itu bisa kita tulis di situ. Nah, itu kan bisa jadi karya kita. Nah, seseorang itu bisa dilihat kalau kita itu ada karyanya, seperti itu. Mbak, kok bisa Mbak Tantri ini ditunjuk sebagai ketua UKM Mahasiswa Unggul? Nah, dulu kan saya dari Pilmapres. Nah, terus saya itu ditunjuk untuk menjadi ketua UKM karena regenerasi gitu loh. Jadi langsung gitu. Jadi langsung jadi ketua UKM karena direkomendasikan tadi. Iya, direkomendasikan seperti itu. Mbak mau tanya ya. Iya. Motivasi atau dorongan apa yang membuat Mbak Tantri terus maju dalam menggapai mimpi meskipun banyak tantangan? Jadi motivasi dalam diri saya itu meskipun saya gagal, saya akan bangkit dan coba lagi gitu. Karena sebelumnya saya dari keluarga yang biasa ya, tapi ada seseorang yang kayak mengejek keluarga kita gitu loh. Kenapa sih kok harus sekolah tinggi gini? Karena beliau itu adalah seorang dosen dan beliau itu banyak karya gitu loh. Jadi kalau misalnya orang itu aja bisa, kenapa aku nggak bisa gitu loh. Kalau misalnya ada omongan dari orang yang tidak baik, itu jangan dibalas dengan perkataan juga, tapi kita itu harus membalasnya dengan karya gitu. Wah, sangat hebat ya kan? Iya. Nah, kan Mbak Tantri ini kalau di bidang akademik sangat unggul. Nah, apa Mbak Tantri juga mengikuti organisasi di kampus? Iya, saya mengikuti organisasi dari saya mulai semester 3. Awalnya saya itu adalah duta inovasi dan juga motivasi. Kemudian saya juga mendaftarkan di Pilmapres. Kemudian saya juga mengikuti organisasi BEM. Berarti sangat sibuk ya Mbak. Hanya kuliah, jadi ketua UKM,
kerja juga Iya. di organisasi. Iya. Cara menumbuhkan moodnya Mbak Tantri itu gimana? Kan nggak selalu ya moodnya itu bagus gitu Mbak, kan kadangkala kalau badan lagi capek. Oh ya, kalau untuk saya sih ya, kalau untuk menumbuhkan mood saya itu biasanya saya akan mendengarkan lagu, terus habis itu diam. Kalau capek ya istirahat, orang capek kan normal ya, tapi kalau yang nggak normal itu yang nggak mau untuk menumbuhkan moodnya, jadi cepet menyerah gitu kan. Nah kalau saya sih gitu, kalau capek ya istirahat secukupnya, habis itu lanjut lagi gitu. Mbak Tantri ini kan kegiatannya sangat padat sekali ya kan, kerja juga, kuliah juga, terus jadi ketua UKM juga, aktif di organisasi. Iya sih. Kan banyak sekali. Bahkan nanti di rumah kan juga pasti ada kegiatan lagi. Iya. Nah, cara menjaga kesehatan gitu gimana Mbak? Biar tetap fresh terus. Kita kayak refreshing lah gitu, agar kita itu belajar terus juga bosen kan, jenuh kan, jadi kita juga perlu waktu untuk refreshing gitu. Nah, oh iya Mbak, saya ngulang dari jawaban yang awal tadi, mau tanya lebih dalam lagi. Dari PKM yang pertama yang tidak lolos itu, terus kan pastinya dalam hati tuh kayak walah nggak lolos gitu kan Mbak? Iya pasti. Kayak nggak mau nyoba lagi kalau di orang lain, tapi kok Mbak Tantri nih mau gitu loh ikut lagi, padahal kan capek gitu. Karena saya itu gini, kayak loh kok salahku itu di mana gitu loh. Jadi kita itu menggali kesalahan kita di PKM awal itu kayak gimana, terus kita belajar dari kesalahan itu untuk tidak mengulanginya lagi di PKM yang kedua gitu lah. Terus kok bisa gitu kan. Nah itu kita itu harus kayak mencari referensi lagi gitu loh, terus baca buku pedomannya lagi, kita sinkronkan lagi dengan buku pedoman gitu. Banyak sekali kriteria tadi kan di buku pedoman itu tadi untuk bisa diterapkan di artikel PKM kita nanti selanjutnya gitu. Nah dulu itu kan PKMK ya yang pertama itu, jadi kita itu harus ada luaran produknya. Nah di situ itu saya membuat sundel namanya. Nah sundel itu suku noodle gitu. Mungkin kesalahan saya itu bukan di produknya, tapi di administrasinya. Saya kurang bisa kayak apa ya, tidak sesuai dengan buku pedoman gitu loh, jadinya masih tidak lolos. Nah untuk selanjutnya saya itu di PKM AI. Nah judul PKM AI saya itu adalah vintage atau akuntansi keuangan gitu. Dari kan Mbak Tantri udah menerbitkan buku ya, udah nulis jurnal, udah menerbitkan buku. Dari menulis buku sampai publish buku itu apa kendalanya Mbak? Untuk kendalanya biasanya itu sih kayak kita itu menulis, pasti kalian sering mengalami juga ya, kalau kita menulis pasti pikiran kita itu stuck di situ-situ aja. Nah kalau sudah seperti itu kalian tandanya udah capek, kalian istirahat dulu. Nah kalau biasanya saya itu kalau capek ya istirahat, terus melanjutkan lagi gitu. Nah untuk kendalanya itu seperti itu biasanya, tapi kalau misalnya udah dibangkitkan lagi moodnya, kita menulis lagi gitu. Nah kadang kan gini Mbak ya, kalau aku pribadi ya Mbak ya, ada yang mau tak tulis tapi pas mau nulis itu lupa Mbak. Nah itu gimana Mbak? Kita buat coretan aja, kayak intinya dari apa yang akan sampean tulis itu gimana gitu. Nanti untuk perkatanya terus jadi kalimat itu biasanya menyusul gitu. Sebenarnya menulis itu mudah kok, tergantung kaliannya aja gimana mau menulisnya gitu. Apalagi kalau mau menulis tentang perasaan ya pasti bisa gitu. Kalau bahas perasaan itu nggak ada habisnya Mbak. Mbak kalau boleh tahu isi bukunya itu tentang apa?
Kalau untuk buku pertama saya itu tentang motivasi. Jadi apapun yang aku alami itu aku tuangkan dalam puisi motivasi, biar nantinya karya saya itu bisa dibaca oleh semua orang gitu, dan bisa dari apa yang kegiatan yang saya lakukan bisa menjadi semangat bagi mereka buat gitu. motivasi juga. Iya betul. Nah, buku itu kan biasanya ber-ISBN ya, Mbak. Iya. Nah, itu gimana caranya Mbak Tantri agar bukunya bisa ber-ISBN? Nah, kalau ISBN itu pengajuan ya, kayak di sini itu pengajuannya di Unisida Press. Kalian bisa tanya-tanya di LPPM nanti bagaimana terkait pengajuan ISBN-nya gitu. Seperti itu sih. Kalau sekarang itu ISBN itu apa ya, masih ada kendala gitu loh. Jadi kita bisa dialihkan dari ISBN menjadi alternatif QRCBN gitu. Sekarang itu buku itu pakai QRCBN. Untuk info lanjutnya kan bisa mencari lagi gitu, atau mau tanya-tanya ke saya nggak apa-apa nanti gitu. Nah, sebagai penutup podcast kali ini, apakah dari Mbak Tantri ada yang ingin disampaikan untuk semua penonton agar lebih termotivasi lagi, Mbak? Oh iya, untuk dari saya, semangat terus buat teman-teman semuanya. Capek itu manusiawi, capek itu normal. Yang nggak normal itu kalau kita capek, tapi bukannya kita istirahat, tapi malah kita menyerah. Jangan takut untuk melewati semua proses kalian, karena sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, sangat memotivasi sekali bukan? Narasumber kita kali ini dengan karyanya yang sudah banyak dan dikenal oleh banyak orang. Terima kasih untuk Mbak Tantri yang sudah meluangkan waktu Iya, sama-sama. ini. Dan jangan lupa nantikan video podcast kita selanjutnya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.